Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Inna Allah Inna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allah lafzul jalalah ismuha. Jadi inna itu selalu dia beramal tansibul isma tarfa'ul khabar. Maka Allah itu menjadi isimnya. La yastahyi, la nabiyah, yastahyi fi'lu mudhari. Jadi sebenarnya la yastahyiyu, ya, hayya, haya, ya, malu. Nah, di sini ada ya di belakangnya lagi, yastahyi, panjang jadi dimatikan dia karena berat. Jadi tidak dibaca yastahyiyu. Jadi itu lisiqol namanya, berat. Fi'il mudhari yang ada ya belakangnya itu di baris bawahkan saja, ya. Tidak di baris depankan karena ya itu berat kalau dia baris depan. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu artinya. Ayyadriba, an harfu masdariyat. Lamun anna itu sama dengan inna, harfu taukidin. Kalau an itu namanya harfu masdariyat, dia masuk kepada fi'il mudhari. Tapi kalau inna atau anna, dia masuk pada mubtada khabar, berarti isim. Kalau an masuk pada fi'il mudhari, dia membaris ataskan. An harfu masdariyat wa nasbin. Yadriba fi'il mudhari mansubun bi an. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat. Kalau kita menemukan ayat riba, itu takwil masdar namanya. Jadi kalau kita ganti dia ayat riba itu menjadi masdar, dorba. Innallaha la yastahyi dorba. Allah tidak malu membuat. Kenapa ditaruhkan an kemudian yadriba? Karena di sini yadriba ini fi'il. Sedangkan kalau seharusnya posisi adalah posisi maf'ul di sana. Karena sudah ada fi'il mudhari'nya yastahyi. Salam. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat masalan. Apa yang tidak malu dibuat Allah? Masalan. Itu maf'ulun bih. Objek yang dibuat. Masalan atau maf'ul di sini harus baris atas. Fi'il tergantung. Kalau fi'il mudhari bisa saja baris atas, baris mati atau baris depan. Tapi kalau maf'ul selalu baris atas. Ingatkan itu. Masalan nakirah mausufah bima ba'daha maf'ulun sanin. Musila mislang kana au zaidatan li ta'kidil khissah. Jadi ma itu di beberapa tempat yang lain, kalau di sini ma nakirah mausufah. Kalau di tempat yang lain itu ma ini untuk hamiyah namanya. Untuk menambah keumuman. Masalan itu sudah nakirah. Ma itu nambah keumumannya lagi. Kenapa? Jadi Allah itu bebas membuat perumpamaan mana saja. Ya.
Apakah itu membuat perumpamaan ba'udah atau lebih kecil daripada ba'udah? Jadi yang sama besarnya dengan ba'udah banyak. Makanya masalan ma itu ayyi masalan sebenarnya. Orang Arab kalau dia misalnya a'taitani kitaban ma, kamu memberikan saya kitab yang mana saja. Kitaban ma. Jadi ma itu untuk menambah lebih umum lagi. Nah, jadi kalau kita lihat makna innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan mana saja. Ba'udatan fama fauqaha. Nah, ini maf'ul juga nih ba'udah. Mufradul ba'ud wa huwa sigharul baqqa. Ya, jadi di sini bentuk mufrad daripada ba'ud. Ba'udah bentuk mufradnya. Bentuk jamannya ba'ud. Wa huwa sigharul baq, yaitu hewan yang kecil ya. Baq itu serangga. Serangga kecil. Makanya Allah dalam menyiksa Namrud itu menggunakan serangga kecil. Karena Namrud merasa paling besar, maka Allah pilihkan makhluk paling kecil di antara serangga. Nyamuk. Ya, walaupun ada sih yang lebih kecil. Karena ada pama pauqohanya. Jadi bukannya dot darah dia kalau pada Namrud. Otaknya disedot. Jadi dia masuk lewat hidungnya, masuk ke khayshumnya di sini. Dot di dan hidup. Dan dia bukan sedot darahnya Namrud, tapi otaknya dan lolor sedot. Ya. Ba'udatan jadi maf'ul. Ma yang ada di saat masalah itu maf'ul awal. Ma nakirah mausufah boleh dikatakan sebagai maf'ul sani atau dijadikan sebagai ma hamiyah, sifat daripada masalah. Bisa. Di dalam penjelasan tafsir lain itu dia jadikan sebagai sifat daripada masalah. Sifat perumpamaan itu umum, bebas. Ba'udatan fama fauqaha. Fa itu maktub, atap. Ya. Ma, nah jadi ma yang pertama tadi masalah ma, kemudian fama fauqaha atau hewan-hewan mana saja yang lebih kecil dari itu. Fauqa itu bukan artinya lebih besar. Fauqa itu artinya jawaza. Melewati. Melampaui. Kalau dia ke atas, melampaui atasnya. Kalau dia ke bawah, melampaui bawahnya gitu. Jadi kalau dia sebut sesuatu yang remeh lalu mengatakan fauqa, lebih remeh dari itu gitu. Kalau dia sebut nyamuk merupakan serangga kecil, kalau dia katakan pama fauqaha lagi, yang lebih kecil dari itu gitu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita supaya tidak meremehkan yang kecil. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada maksudnya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak malu menciptakan perumpamaan-perumpamaan apa saja, termasuk ba'udah dan yang lebih kecil dari itu. Ai akbaru minha, di sini dia pakai akbaru minha, lebih besar dia pakai. Ai la yatruku bayanhu lima fihi minal hukmi, tidak meninggalkan penjelasannya yang terdapat di dalam itu daripada hukum-hukum. Ai fil jismi kal jamali masalan wa ihtamil anal murad biqaulihi fama fawqaha ai fil khissah kadzurrah. Nah, nih. Jadi di sini juga dimasukkan di dalam murad, juga di sini yahtamil ya. Jadi yahtamil itu bisa mengandung pengertian juga fama fawqaha itu adalah lebih kecil dari itu. Dan saya lebih cenderung
memaknai seperti makna dalam tafsir lain, yatajawaz. Tajawaza arti fauqa itu. Tidak selalu dimaknai lebih besar. Tapi tajawaza, melewati, melampaui. Kalau dia sedang berbicara ke atas, maka melampaui atasnya. Kalau dia sedang berbicara ke bawah, melampaui bawahnya. Di dalam ayat ini, Allah memberikan satu perumpamaan ba'udah, nyamuk yang kita anggap sebagai serangga kecil atau yang lebih kecil daripada itu. Karena dalam kenyataannya banyak serangga yang lebih kecil daripada nyamuk. Walaupun sulit si tebu si tegita ya. Tereset nyamuk lalat buah. Tereset itu lalat buah lebih kecil daripada nyamuk. Nah itu masuk di dalam pama fauqaha dengan makna tajawaza, melampaui. Fauqa itu zarab ya, zarab makan. Mansubun az-zarfiyatil makaniyah. Fauqa mudab al-ha'u mudabun ilaih. Semua zarab jadi mudab ya. Kemudian isim setelahnya apakah isim zahir maupun isim dhamir nanti akan menjadi mudabun ilaih. Di sini kebetulan isim dhamir ha kembali kepada ba'udah. Ya. Fa ammal ladzina amanu, fa-nya itu istinab ya. Pak awal. Bukan pak jawab, pak awal. Amma harfu syartin wa tafsilin bimakna syarat. Jadi dia amma itu harfu tafsilin bimakna syarat. Huruf syarat dan tafsil. Ingin memperincikan sekarang. Ya, tafsil itu artinya memperinci. Dia akan memperincikan kepada kita tanggapan orang-orang terhadap contoh yang dibuat Allah itu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Allazina menjadi mubtada. Allazina ismu mausulin mabniun 'alal fathah fi mahalli raf'in mubtada. Amanu fi'il madi bentuknya jamak. Ya, fa'ilnya waw. Faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Ya. Paknya jadi jawab daripada amma. Ya'lamuna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka mengetahui. Nah, di sana penjelasannya maka mereka tahu. Nah, itu penjelasan khobar. Jadi jumlah fi'il fa'il. Annahu, nah lihat, dia tidak pakai innahu tapi annahu. Tidak ada perubahan makna. Inna maupun anna. Tapi perubahan struktur. Jika dia berada setelah amil maka dia anna. Kalau dia berada setelah qaul atau di awal maka inna. Nah, di sini ada ya'lamuna. Ya. Maka di sana ada fi'il fa'il. Annahu sesungguhnya ay al-misal atau al-masal itu. Contoh itu al-haqqu as-sabitul waqi'u mauqi'ahu. Memang benar dan terjadi menempati tempatnya, artinya sudah cocok, pantas. Al-waqi'u mauqi'ahu, al-waqi'u yang menempati mauqi'ahu tempatnya. Sebenarnya jatuh sih artinya. Tapi jangan diartikan selalu dengan arti jatuh. Waqa'a, nah waqa'a itu bisa artinya terdapat, berada gitu ya. Kalau dalam hadis waqa'a itu waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Di sana duhul artinya ya, aku jatuh pada istriku. Nah, dia sekedar rabak-rabak teri. Tapi dia menjima istrinya pada hari siang Ramadan. Ma ahlakaka, kata Nabi. Inni waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Waqa'a di sana artinya duhul. Nah, orang-orang beriman itu tahu bahwasanya perumpamaan yang dibuat Allah itu benar-benar ya, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Min harfu jarin rabbi.
Majrur bimim, jar majrurnya kembali kepada ya'lamuna. Ya. Jadi kalau orang beriman tambah beriman dia. Dengan perumpamaan yang dibuat Allah kecil-kecil itu. Wa amma atap kepada amma sebelumnya. Ya. Al-waw harfu atfin amma maktubun ala amma qablahu, lanjut saja seperti itu. Alladzina kafaru, sama alladzina jadi mubtada, kafaru fi'il madi bentuk majhul, bentuk jamak gitu. Fa'ilnya waw. Kafaru fi'lun madi mabniun ala dhamm litisalihi biwawil jam'ah. Langsung saja boleh mabni ala dhamm litisalihi, tetapi bi wawil jam'ah. Al-wawu fa'il mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Fayaquluna, maka mereka berkata. Jadi khobar ya, sama seperti kedudukan yang tadi. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna. Di sini juga wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Strukturnya sama. Maka i'rabnya sama. Madza aradallahu bihadza masalah. Nah, maza ini kan perkataan, perkataan orang-orang kafir, maka namanya maqulul qaul. Di mahalli nasbin dia, maqulul qaul itu. Sesuatu yang dikatakan oleh orang yang berkata. Nah, itu namanya maqulul qaul. Maza itu ismu istifham. Maza ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maqulul qaul. Itu i'rabnya. Sekalian saja, sekalian. Maza itu sebut dengan ismu istifham. Ada orang yang ma'rab beda? Ada. Ma-nya yang ismu istifham, tapi za-nya ismu isyarah. Ada yang membedakannya. Tapi boleh sekalian. Maza ismu istifhamin. Mabniun ala sukun fi mahal nasbil maqulul qaul. Arada fi'il madi. Allahu lafzul jalalah itu menjadi fa'il. Bihadza masalah. Bihadza dengan ini masalan, perumpamaan. Jadi orang-orang kafir mengatakan Allah menginginkan apa dengan perumpamaan ini? Nah, seakan-akanlah dia meremehkan begitu kecilnya makhluk Allah itu. Apa? Kenapa Allah buat nyamuk kecil-kecil untuk apa gitu? Jadi tamyiz. Jadi masalah di sini tamyiz. Ai bihadzal masal. Jadi tamyiz tidak jadi maf'ul tapi tamyiz. Untuk menjelaskan tamyiz itu adalah isim yang mansub al-mufassiru lima imbahama minaz zat, ya, daripada zat. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini? Ai bihadzal masal. Wa ma istifham ingkari mubtada. Nah, ini dia bedakan ini. Za bi makna alladhi bisillatihi khabaruhu. Ayu faidatin fihi. Apa faedah padanya? Apa manfaatnya? Jadi maza arada itu ma istifham ingkari, ya. Jadi dia bertanya, tetapi sebenarnya mereka itu tidak bertanya untuk dijawab, tetapi mereka bertanya seolah-olah mereka itu menganggap tidak ada faedahnya. Pada hari itu kan, kadang-kadang lamun kita dengan si ngelakuan nganggur. Apa boleh nganggur-nganggur? Nah seperti itu. Ndek demi dijawab, no. Kita ingin memberitahu tidak ada faedahnya. Nah, jadi pertanyaan semacam itu dinamakan istifham ingkari. Jadi gaya bahasa yang kita gunakan itu banyak. Seringkali kita seperti bertanya, tetapi sebenarnya kita tidak tanya. Ayu faidatin fihi. Apa faedahnya dibuat itu nyamuk gitu?
Qala ta'ala fi jawabihim, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab mereka, yudillu bihi katsira. Yudillu bihi ay bihadzal masal. Yudillu fi'il mudhari asalnya dari kata dhalla. Adalla ya, bukan dhalla. Adalla. Kalau dhalla yadillu, tapi kalau adalla yudillu. Dolala misalnya fi'il itu ya double lam. Dolal masdarnya. Kalau dolala. Tapi kalau adalla, jadi dolala itu dibuat menjadi mudha'af pada lamnya karena lamnya dua menjadi dolla. Fi'il madinya itu dolla kalau fi'il madi sulasi mujarradnya. Tapi sulasi mazidnya menjadi adalla. Kalau dhalla sesat. Tapi kalau adalla menyesatkan. Dari sini berasal dari adalla. Yudillu bihi bihadzal masal. Dengan adanya contoh ini akan menyesatkan. Katsiran, banyak maf'ul ini. Banyak orang yang akan disesatkan dengan misal ini. Anil haqqi li kufrihim bihi, daripada kebenaran karena keingkaran mereka dengannya. Jadi orang-orang kafir itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan juga Allah memberi petunjuk dengan misal ini banyak orang, banyak kelompok. Tentu minal mu'minina bitasdiqihim bihi, ya, karena orang-orang mukmin itu membenarkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah disesatkan dengan itu perumpamaan melainkan orang-orang fasik. Ya, lihat, wa ma yudillu bihi. Di sini ada manafiyah, artinya tidak. Yudillu bi'il mudhari, bihi jar majrur, illa adatul istisna. Jadi adatul istisna ini bisa saja dia mansub setelahnya, bisa juga marfu kalau dia didahului oleh mampi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Karena ada la di depannya. Di sini ada ma di depannya. La nafiyah atau ma nafiyah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tapi di sini dia nakis, mampi nakis. Jadi ada maf'ul yang belum ada. Ya. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah disesatkan oleh ini perumpamaan melainkan. Dari maf'ulnya belum ada. Datangkan maf'ul setelah illa itu, fasiqin. Jadi dia baris atas tuh fasiqin. Nah, kecuali orang-orang yang fasik, ay al-kharijin an ta'atih. Apa itu fasik? Orang yang keluar daripada ketaatan. Ada fasik yang bisa membuat orang kafir, ada orang fasik tetap mukmin. Kalau fasik itu keluar dari ketaatan karena dia menganggap tidak ada kewajiban, kafir. Tapi kalau dia keluar dari ketaatan masih tetap menganggap itu wajib tapi hanya dia malas, itu fasik yang tidak kafir. Allazina na'tun, jadi sifat. Fasiqin, apa itu fasiqin?
Dia sifatkan sekarang alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang quduna membatalkan ahdallahi, yang quduna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, wawunya menjadi fa'il, ahda menjadi maf'ul, ahda mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Yang namanya fasik yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Ma'ahadahu ilaihim, apa yang sudah dijanjikan kepada mereka fil kutubi minal imani di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab-kitab yang terdahulu sudah ada perjanjian mereka tentang akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi-nabi itu dibuatkan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka nanti bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka juga wajib beriman. Itu perjanjian. Semua nabi, Nabi Musa, Nabi Isa itu mengingatkan. Yang paling jelas itu adalah yang terdekat, Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu perkataan Isa ibnu Maryam yang mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah buat kalian, membenarkan apa yang ada sekarang daripada Taurat. Jadi Taurat itu ada masih dan dibenarkan oleh Nabi Isa. Dan setelah itu Nabi Isa katakan, aku memberi kabar gembira pada kalian bahwa setelahku nanti akan ada Rasul datang dan namanya Ahmad. Nah, ini yang mereka dianggap sebagai orang yang membatalkan perjanjian. Jadi orang-orang fasik di sini, kalau dia membatalkan perjanjian, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, itu bukan hanya sekedar fasik, tidak keluar dari batasan kafir, tapi menjadi kafir. Orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad, maka dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Dan nabi-nabi mereka sudah mengingatkan. Jadi Nabi sudah menyampaikan semua, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang quduna ahdallah mim ba'di misaqih ay tauqidihi alaihim. Mim ba'di, jadi ba'di ini dia mu'rab. Kalau ada min dia menjadi mim ba'di. Kalau dia dilanjutkan dengan mudhafun ilaihnya. Mim ba'di misaqihi. Ba'di ini dia adalah zarab. Dia zarab zaman. Dari setelah memperkuatnya. Ada perjanjian bai'at. Namanya kalau perjanjian kuat itu. Jadi misak. Jadi banyak perjanjian yang dianggap perjanjian kuat itu disebut dengan misak. Ada 3 tempat dijadikan istilah misak itu. Misakon ghalidha ya. Pada akad nikah, pada perjanjian para nabi tentang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk yang ini. Dan ada lagi perjanjian Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka diangkatkan Jabal Tur sebagai ancaman kalau mereka melanggar perjanjian. Jadi lamun itu Quran udah kadang di atas otak doa takut. Lamun ieu gunung kadang di atas otak. Ya, si bengel-bengel dengan Bani Israel. Jadi papahna berjanji nanti bersumpah itu wa rafa'na fawqakumut tur. Ya. Jabal Tur no kadang ya tanah. Apalagi kita kadang gunung di otak. Ya.
Jadi di sini orang-orang fasik ini dianggap orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian kuat, lalu mereka membatalkan perjanjian keimanan itu. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan. Qata'a sama yaqta'una maktubun kepada yang quduna ya. Di samping mereka membatalkan perjanjian, mereka memutuskan ma amarallahu, ma itu jadi maf'ul. Ma ismu mausulin mabniun sukun fi mahall nasbin maf'ulun bih. Yaqta'una itu sudah ada fi'il dan fa'il. Amaro fi'il, Allahu fa'il, bihi jar majrur kepada amaro. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ayyusala, yaitu agar mereka menyambung minal imani bin nabiyyi. Menyambung, dulunya sudah ada nabi sebelumnya, sekarang datang nabi berikutnya, sambung keimanan mereka dengan nabi yang datang berikutnya. Warahmi, dan menyambung silaturahmi, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Ya. Ayyusala, an badal min dhamiri bihi. Ya. Jadi nanti di an ma'ama dakhalat fi ta'wili masdar ya, itu menjadi badal daripada bihi itu ya. Ma'amarallahu bihi ayyusala, yang disuruh sambung itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Jadi kalau kita jadikan dia badal seperti yang dikatakan di dalam ini adalah an ma'ama dakhalat fi ta'wili masdarin fi mahalli jarin, karena dia dari dhamir ya. Bihi, hi itu dia majrur ya. Majrur karena ada ba, makanya fi mahalli jarin. Badalun min ad-dhamir. Wa yufsiduna, maktub lagi dia kepada yang quduna, ada 3 sifat. Yang quduna, kemudian yaqta'una, kemudian yang ketiga yufsiduna fil ardi. Dan mereka orang-orang fasik itu membuat kerusakan fil ardi, di bumi. Bil ma'asi. Ya. Wat ta'wiqi anil imani. Yang pertama, mereka berbuat kerusakan dengan membuat maksiat di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua, ta'wiq daripada keimanannya. Artinya dia sudah beriman sebenarnya. Nah, setelah itu mereka lari, pindah, berhenti, tidak menyambung, memutuskan keimanan mereka. Sebenarnya mereka disuruh nyambung, ya, tapi mereka tidak mau menyambung. Ya. Ta'wiq itu min akbaril ma'asi. Ya, maksiat yang paling besar itu adalah keluar daripada keimanan. Kalau orang masih mengaku beriman lalu dia maksiat, ya masih dianggap masih bisa ditolerir. Ada yang dihitung. Tapi kalau ada orang keluar itu karena pindah iman, itu adalah maksiat terbesar. Nggak ada apa namanya, nggak ada harapan. Jadi orang-orang beriman yang maksiat itu masih ada harapan. Tapi orang-orang yang keluar dari keimanan tidak ada harapan. Khalidina fiha itu, khalidina. Jadi mereka bahkan tidak akan dihisab, orang-orang yang kufur gitu, yang kafir. Itu adanya keluar dari keimanan. Ulaika ay al-mausufuna bima dzukira. Ulaika mereka itu ay al-mausufun, yang disifat-sifati bima dzukira, dengan yang disebutkan tadi, yang qaduna ahdallah, yufsiduna fil ardi, yaqta'una ma amarallahu bihi. Mereka itu humul khasirun. Mereka itu adalah mereka, ulaika. Nah, ulaika itu jadi mubtada, dhamiru faslin. Boleh kita jadikan sebagai mubtada lagi, boleh, enggak apa-apa.
Ulaika jadi mubtada awal, hum itu menjadi mubtada tsani, al-khasiruna menjadi khabar mubtada yang tsani. Nah, mana khabarnya dari mubtada awal? Wa jumlatu minal mubtada tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabar mubtada awal. Tapi kalau kita mau jadikan hum ini menjadi dhamiru faslin 'alal ashah la mahalla lahu minal i'rab, karena biasanya yang begitu itu kalau ada dua mempasil antara dua ma'rifat. Al-kalamu huwa al-lafzu. Al-kalamu dengan al-lafzu. Maka ditaruhkan huwa sebagai dhamir pasal. Sini ulaika itu adalah isim isyarah ma'rifat, kemudian al-khasirun. Maka ulaika humul khasirun. Jadi i'rabnya itu silahkan kalau mau ulaika jadi mubtada awal, hum jadi mubtada tsani, kun al-khasirun jadi khabar mubtada tsani. Maka jumlah mubtada dan khabar tsani itu menjadi khabar mubtada awal. Atau sekali lagi menjadi hum itu adalah dhamir faslin. Limasirihim ilan naril mu'abbadah alaihim. Kenapa dikatakan mereka itu orang yang rugi? Karena tempat kembali mereka masirihim. Jadi karena akhir daripada perjalanan hidup mereka itu ke neraka al-mu'abbadah yang kekal alaihim atas mereka. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya kita hidup ini mempertahankan iman itu. Jangan sampai iman ini hilang dari diri kita. Kaifa takfurun. Kaifa itu adalah istifham tapi hal. Orang bertanya, kaifa? Bagaimana? Yang ditanyakan pasti hal, keadaan. Kaifa halik? Nah, itu tentang hal. Wah, kaifa itu untuk menunjukkan pertanyaan tentang hal. Kaifa? Jadi dia itu adalah ismu istifhamin mabniun ala al-fatah ala annahu istifhamul haliyah. Atau kaifa ismu istifhamin mansubun alal haliyah. Boleh. Yang jelas kaifa ini digunakan sebagai pertanyaan atas hal. Ismu istifhamin mabniun mansubun alal haliyah. Takfuruna. Mereka kafir, mereka ingkar. Ya ahla Makkah. Wahai orang Makkah, kenapa kalian jadi kafir gitu? Billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian mengingkari adanya Allah? Kenapa kalian tidak mau beriman terhadap adanya Allah? Wa kuntum amwata wa qad kuntum amwata. Kuntum itu dari kana ditambah antum di ilmadi naqis litisalihi bidamiril mutaharrik bidamiri raf'in mutaharrik hatta udamirun barizun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in ismuha. Jadi tum itu bisa menjadi fa'il kalau pada fi'il biasa. Misalnya darabtum. Tapi di sini fi'il naqis ini kana menjadi kuntum. Kalau dia qultum maka taknya jadi fa'il. Karena qala itu adalah fi'il tam, bukan fi'il naqis. Tapi kana itu fi'il naqis, dia tarfa'ul isma tansibul khabar. Maka taknya itu menjadi isim daripada kuntum, kuna. Kun itu dari kana, antum. Amwatan. Nah, ini menjadi khabar daripada kana. Padahal kalian benar-benar amwatan. Ya.
nutfan fil aslabi. Jadi nutfah itu di dalam sulb manusia, sulbi ya. Sulbi. Itu kalian itu bukan makhluk hidup. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita runut dari awal. Manusia itu Allah ciptakan dari tanah. Tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau dimakan sama manusia menjadi kesuburan. Jambah, subur. Dan banyak lagi tanaman-tanaman penyubur lain. Manusia laki-laki yang subur akan menghasilkan sperma. Sperma itu berasal daripada gizi makanan kita. Nah, jadi sperma itu berasal dari sesuatu yang mati. Kalau kita lihat tadi, tanah, air, kemudian udara, api, dalam ilmu ekosistem itu masuk kepada abiotik, tidak hidup. Yang hidup itu adalah tumbuhan, hewan, manusia, virus, jamur. Nah, itulah yang hidup. Tapi coba kita lihat, tumbuhan tidak akan tumbuh kalau tidak ada tanah dan airnya. Nah, tanah ini dianggap dia melahirkan. Dan air itu dianggap dia adalah pemberi bibit. Jadi ternyata berasal dari benda-benda mati itu. Allah punya kuasa untuk itu. Makanya Allah katakan wa kuntum amwatan. Asal kalian itu adalah benda mati. Jadi bukan berarti benda mati tiba-tiba menjadi hidup, tidak. Ada proses seperti tadi. Fa'ahyakum, maka kalian dihidupkan fil arhami. Itu juga seperti tadi, manusia subur laki-laki punya sperma, manusia subur perempuan menjadi subur telur dia punya. Itu juga dari kesehatannya, sehat itu dari makanannya. Sehat, subur itu dari makanan. Ya. Nah, setelah itu bercampur keduanya, wa ahyakum fil arhami. Maka kalian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahya Allah Subhanahu wa taala, kum jadi maf'ul. Fil arhami di dalam rahim, wad dunya dan dunia, binafkhir ruhi dengan meniupkan ruh fikum pada kalian. Wal istifhamu litta'ajjubi. Istifham ini untuk ta'ajjub. Kaifa itu? Heran. Jadi ada pertanyaan untuk menunjukkan keheranan. Ya. Ini lihat, kalian sudah dihidupkan oleh Allah. Kalian sudah diberikan hidup di dunia. Kalian sudah dikasih makan. Kalian sudah dikasih rezeki banyak. Banyak kenikmatan. Kenapa kalian jadi kafir? Wah, itu ajib. Jadi kaifa ini tidak hanya sekedar istifham dia haliyah, tetapi litta'ajubi. Ya. Sungguh mengherankan, manusia itu sudah dikasih hidup oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih banyak nikmat, tapi mereka kafir. Jadi seakan-akan katakan, orang kafir Mekah, kenapa kalian kafir? Padahal dulu kalian benda mati, sudah dihidupkan oleh Allah, sudah dikasih rezeki oleh Allah. Gitu. Itu lita'ajubi. Lita'ajubi min kuprihim ma'aqiyamil burhani, serta qiyamil burhani artinya sudah jelaslah tanda-tanda. Ya. Aulit taubih, atau ini untuk menunjukkan taubih. Taubih itu artinya menghinakan mereka. Jadi mereka itu sungguh hina sekali. Artinya tidak tahu terima kasih itu. Ya,
Makanya di dalam penjelasan para ahli-ahli sufi itu tentang diri seorang hamba yang tidak mau bersyukur, tidak mau ibadah, tidak mengisi waktunya dengan kebaikan, itu sungguh kita sangat terhina. Kita injak buminya Allah, kita makan rizkinya Allah, kita hirup udaranya Allah, kita minum airnya Allah. Semua kita pakai. Tapi kenapa kita sedikit sekali bersyukur begitu? Itu perlu menjadi renungan kita. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian. Inda intihai ajalikum. Ketika habis batas kalian. Intiha habis, ajalikum ajal batas waktu kalian. Ya. Jadi Allah menghidupkan, kemudian beberapa saat di dunia, lalu Allah mematikan. Mestinya kalian pakai itu menjadi satu keyakinan. Dan sebelum kita mengalami itu, kita sudah diberikan pembelajaran dengan menyaksikan saudara-saudara kita yang duluan. Kaya, banyak uangnya, banyak hartanya, mati dia. Nah, itu ada di depan kita, ada dalam perjalanan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Tapi kadang-kadang kita tidak mengambil pembelajarannya. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi bil ba'si atau bil ba'si, dengan membangkitkan kiamat. Jadi kalau kita lihat mati, hidup, mati, hidup. Tapi sebenarnya setelah kita menjadi makhluk, mati kita itu hanya sekali. Hidupnya berkali-kali. Kalau yang mati pertama kita kan belum jadi apa-apa. Tapi setelah kita punya rasa ini, oke lah dalam rahim kita tidak ingat. Tapi dunia pasti kita ingat. Perjalanan hidup kita di sini. Kita ingat, kita banyak kenangan, kita banyak kehidupan bahagia atau mungkin ujian dan lain sebagainya. Mati sekali. Yaitu di kuburan aja. Besok dibangkitkan lagi. Hidup lagi. Nah jadi sebenarnya lebih banyak hidupnya kita daripada matinya. Kalau kita hitung semuanya, matinya 2 kali, hidupnya 3 kali. Pertama sebelum kita disambung roh dengan jasad, kita mati. Kedua, kita digabungkan roh dengan jasad dalam rahim ibu, hidup. Keluar kita di dunia, hidup lagi. Mati di kuburan sekali. Besok dihidupkan lagi. Coba berapa kali hidupnya. Lebih banyak hidupnya daripada matinya. Sehingga seharusnya kita lebih banyak bersyukurnya. Dan tidak ada kematian lagi setelah yang terakhir. Berarti kita akan abadi. Tapi bukan sekarang. Di akhirat. Nah, di abadi di akhirat itu sudah kita tidak butuh apa-apa lagi. Ya, tinggal kita menerima. Oh, tinggal ambil, tinggal pakai. Tapi sekarang tempatnya kita siapkan itu. Nah, makanya selalu kita saling ingatkan. Apa yang sekarang kita punya itu akan kita jadikan sebagai alat kebahagiaan sekarang dan nanti. Dan yang terpenting nanti yang paling panjang. Ya, jangan sekali-kali kita terlalu cinta sama apa yang ada sekarang, habis dia. Mungkin dia habis duluan atau kita yang habis duluan. Ya, lamun dia buik berjulu, nampok di tebuik kemudian, sang dek tanu lalu. Sebab itu ngembiangnya misal dengan, wah sekuat aku miskin dan walai penuh wamuk pengalaman hidup gua bahagia dan lagu pun dek dua beni bejangan mei dek dua beni beli tangkong bagus simpan doang jual kebun di sini beli kebun 2 jual kebun 2 4 beli nda malik
Tidak mau nikmati ya nah. Ya, kelor doang ke jembe ya sebab boleh jangan. Dan beli jangan. Tabung doang kayak yang sekadung ngombe, sini beli kebon. Akhirnya wah 10 mau beli kebon pun mati. Piran kena nikmati ya nah. Untuk akhirat dia ada kirim ya, untuk dunia dia ada banding orang nah. Sangsara itu isi dunia akhirat. Jadi perhitungan-perhitungan seperti itu kadang-kadang di teman bani lakukan. Padahal pasti harus kita berani berkorban sekarang. Korbankan apa saja yang sedang diberikan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Ini untuk dengar. Nah, jadi berusaha untuk mencoba. Hari sekedik ini kadang 10 menit. Pun pas sejam. Summa yuhyikum bil ba'si summa ilaihi turja'un, kemudian ilaihi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, turja'una, kalian dikembalikan. Fi'il mudhari majhul. Fa'ilnya di sana ada waw. Ya, taf'aluna tapi dalam bentuk majhul. Turja'una fi'il mudhari mabniun lil majhul wa alamat raf'ihi subutun nuni. Niabatan ad-dhammah li'annahu minal af'alil khamsah. Al-wawunya menjadi naibul fa'il. Dek naibul fa'il. Karena ini bentuknya majhul. Turadduna ba'dal ba'si, kalian dikembalikan setelah dibangkitkan. Fayujazikum bi'a'malikum, maka yujazikum, kalian diberi balasan bi'a'malikum ay bisababi a'malikum, sebab sababiyah. Ya. Jadi kalau kita sekarang di dunia capek-capek, di yaumil qiyamah enggak ada capek. Enggak ada, santai. Tapi kalau sekarang kita santai, khawatirnya besok kita capek. Ya. Dan itu capeknya panjang loh. Kalau sekarang capeknya sebentar. Paling entah mati. Iyalah. Melalah nanti. Begawian, lah berusaha, lah ibadah. Semendak, entah pira, dah mati. Ya mah, ini adalah dengan mati. Dengan jarak mati lah mengenal akhirat. Nah itu yang tidak bisa habis-habisnya. Makanya ketika malaikat yang diuji oleh Allah, malaikat itu heran lihat manusia. Kenapa sih manusia itu maksiat? Makanya ya Allah, kenapa kau akan buat makhluk yang merusak di dunia? Ya, berbuat kemaksiatan kepadamu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat dikasih tahu aja sama Allah, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Malaikatku sekarang aku akan buat khalifah di muka bumi, mau buat makhluk baru. Wah, malaikat protes. Sok tahu malaikat itu. Kalau mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah Engkau akan membuat di dunia ini orang-orang yang akan merusak dunia? Wa yasfiku dima'a, lalu nanti mereka itu akan menumpahkan darah, berperang, saling bunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, padahal kami, katanya malaikat, nusabbihu bihamdik, senantiasa bertasbih, bertahmid. Wa nuqaddisu laka, dan kami mensucikanmu. Ya. Tapi mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu terhadap apa yang kamu tidak tahu. Ini seakan-akan enggak usah sok tahu kan. Tahu angkat malaikat. Jadi awalnya malaikat itu meremehkan manusia. Nah, ketika manusia itu betul-betul diciptakan oleh Allah, manusia itu banyak berbuat maksiat. Bengak na malik. Malaikat no kanu lena pada maksiat di dunia. Oke, Allah sekarang uji kalian, pilih
Mana yang kalian anggap paling hebat, paling taat, paling baik, paling bersih di antara malaikat itu pilih. Dipilih 2 orang. Harut wa Marut. Dilengkapi oleh Allah dengan syahwat. Manusia itu dia begitu karena dia punya syahwat. Kalian tidak memiliki syahwat. Sekarang saya akan uji tes bang syahwat. Turun ke dunia. Lain. Begitu turun ke dunia, kita negara inges. Bersyahwat ya nawa. Pani inges negara nena. Akhirnya dia hampir itu perempuan. Dia mau pegang ondot. Stop. Dan tebeng. Tak boleh. Kecuali Anda memenuhi keinginan saya. Apa keinginanmu? Anda sekarang menyekutukan Allah. Sekutukan Allah, saya mau. Kau apa-apakan. Oh jahat. Itu berat. Musyrik itu berat. Tidak diampuni sama Allah. Ya sudah kalau tidak mau. Dia berusaha lagi. Kejar lagi tuh perempuan itu. Ya sudah. Kalau Anda tidak mau menyekutukan Allah, Anda bunuh orang itu. Kalau Anda mau membunuhnya, mati dia, saya mau diapa-apain sama Anda. Wah, itu dosa besar itu. Gak berani saya. Dosa yang paling awal besok ditanyakan oleh Allah itu terhadap orang-orang yang tidak musyrik adalah dosa membunuh. Yang paling pertama. Saya tidak mau. Ya sudah kalau tidak mau. Besoknya ketiga kalinya. Ya begini saja sudah. Syirik tidak mau. Membunuh tidak mau. Sekarang begini deh. Minum khamar. Kalau Anda mau minum itu khamar, saya mau udah diapa-apain. Nah kalau itu ringan tuh. Syirik berat. Membunuh orang berat. Nah kalau khamar kan bisa kita diam-diam. Minum. Oh sudah. Oh iya mai ternyata. Jangan keteler. Wahana teler no terus terdait isi dengan. Nah, ya kan itu percuma dah. Tertahu ya teler no. Takut na tertahu teler isi dengan. Palik na dengan si parani teler no. Pendak bercerita dengan mati na yan. Sudah yang tadi dia takut lakukan. Sekarang dia tidak takut melakukannya. Karena dia teler. Nah, begitu dia ketemu sama perempuan itu. Kalau Anda sekarang sudah melakukan ini, tinggal satu, Anda akui yang lain sebagai Tuhan. Datanglah iblis, datang setan. Diakuilah setan itu menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah teler. Dia tidak merasa takut lagi. Kalau orang itu masih normal, tidak teler, nggak mungkin dia akan kufur. Ya? Tapi karena dia sudah teler, maka dia menjadi melakukan semua yang dilarang-larang itu. Jadi dia sudah melakukan perzinahan setelah itu. Kemudian dia sudah mensekutukan Allah. Kemudian membunuh orang. Semuanya. Hanya satu sebabnya. Minuman keras. Makanya dia ditetapkan jadi Ummul Khaba'is. Ummul Khaba'is ibunya dosa. Karena dari dia akan lahir banyak dosa-dosa yang lain. Makanya dikatakan ibunya dosa. Nah, setelah itu terbukti malaikat pun tidak mampu menahan syahwatnya jika dia diberi syahwat. Lihat itu. Lihat teman-temanmu yang kamu pilih yang terbaik. Setelah mereka diberi syahwat, mereka pun kalah dengan syahwatnya. Maka dari saat itu semua malaikat itu menolong kita untuk minta ampun kepada Allah. Karena begitu beratnya manusia itu. Oh berat manusia itu. Lagi neke. Paling belik ujian itu si mama-mama nih. Belik ujian. Apalagi ada pada bajang-bajang itu. Besi toa-toa berat ujian. Begitu tuh dengan dol-dol dengan. Ujian doang. Berat ujian. Ya. Nah senini yang kurangan ujian. Mama-mama nih berat ujian. Sehingga kita perlu perjuangan ekstra. Angkat dia kesalahan zaman akhir dengan merari dua teluka di silwe ujian. Lengan bulu tersungguh lengan balik tertuji. Lengan di mande langan. Apalagi ke meja pante. Dia langan apalagi memang tulen tahu dengan si ujian penuh. Nah,
Kemudian pada akhir kisahnya itu dia dipilihin. Mau pilih mana? Mau diazab di dunia atau di akhirat? Mereka berdua minta diazab di dunia. Apa perhitungannya? Dunia akan berakhir, akhirat tidak berakhir. Kapan berakhir dunia? Kiamat. Namun itu kan sampai kiamat. Paling sampai temateo kan? Baru dan sampai kiamat. Kiamat kita tahu sampai sejuta tahun jangan. Tapi umur tak paling sampai 60 70. Syukurlah mau sampai 20. Karena sampai itulah kita akan berat di dalam mendapatkan ujian-ujian itu. Nah, makanya isi dia dengan kebaikan-kebaikan. Namun diisi kebagusan-kebagusan ya rugi. Jadi orang rugi itu dua. Orang beriman yang tidak mau melakukan amal soleh, padahal ada kesempatannya, rugi. Ya. Dan yang paling rugi ya memang orang-orang kafir yang sudah menerima kehidupan, rizki dan seterusnya, tapi mereka tidak mau beriman. Wah itu total ruginya. Nah kita nih, nek sampai rugi sehingga nek mau nikmat, tetapi rugi kita tidak sempurna kenikmatan kita. Gitu. Semua orang maunya nikmatnya sempurna. Nah ada jemaah. Dunia dari dunia nih zaman. Bedawi itu motor, batur budai motor, lagu itu motor ceketer. Ambo batur motor la ilallah. Si peruno berina enmeklen. Itu masih dikali supra umpama. Karena si ruan dengan di akhirat dengan masih jauh. Benda anak cuma dengan dia rengkos lebih dari kiri kanan. Nah, Tidak rezeki bidadari itu kan kalah tidak benar. Tidak sampai kalah. No. Jadi dunia dan akhirat itu kebahagiaan itu menanti kita. Asalkan kita mau bahagia. Itu saja. Pilihannya hanya pada kita. Nah ya. Entah si kumpul seperti ini. Ini adalah cara kita saling mengingatkan. Saling mendorong. Saling berjuang. Ya. Lamun bawi si tenejak batur sebanyak-banyaknya tejak. Jemaah soal dengan ni. Lamun ada pertama surga misalnya berjuru. Baru kemudian. Iyalah ibadah aku ni Allah. Sepecatang dengan tolong sida wahanu ni. Dong tolong kita layak ni. Iya tajak kita layak dalam surga. Nah paling tidaklah begitu. Tentu ni. Iya tajak aku. Tamalah. No. Jadi karena dia yang mengajak kita dulu. Dia yang memberikan kita dulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengikuti. Tentu kan misal. Ini hamba Allah sudah masuk surga. Ada hamba Allah yang belum masuk surga. Karena terlalu banyak yang diperhitungkan sama Allah. Orang-orang kaya misalnya. Orang-orang miskin sudah masuk surga. Tapi orang kaya ada yang belum masuk surga. Ya Allah maka di depan surga sida doang biang aku lahir. Sida beli yang aku beras. Sida biang aku nyampah. Sida biang aku kepel beli kitab. Ya Allah dia biaya aku lahir ini paku pacu. Aku miskin lagu ya doang biaya aku ni. Tentu wah. Allah tahu bukannya tidak tahu. Tetapi begitulah ya. Jadi sampai-sampai di dalam hadis menjelaskan orang miskin akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Tetapi ternyata ada orang kaya dia kesemal si miskin dia masuk surga berjulu. Dia kesemal ya Allah kan masuk surga berjulu. Iya beta mak gus berjuluan kan. Sebab layak di dunia, ya doang. Nah, itulah kelebihannya orang kaya. Orang kaya yang mampu menggunakan kekayaannya untuk seperti itu. Mencari dukungan masuk surga. Jadi paling tidak, mereka temu itu pendukung di dunia nih. Ini media nyalon jadi kepala duk, enggak, mereka dukungan. Mereka dukungan kita masuk surga, ya tapi itu cari dukungan sebanyak-banyak. Pas sejam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.